ya cuma kayaknya ya kayak singkur-singkuran gitu loh Mas, kalau bahasa Jawa itu singkur-singkuran gini. Tapi ya ngobrol terus ya nyambung ya seperti teman saya ya Pak. Saya udah nggak nyangka kalau itu makhluk-makhluk yang seperti itu waktu itu memang sama sekali. Terus halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Katon Feli. Pada kesempatan hari ini kita berada di edisi Cermin Cerita Misteri Nyata. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber yang kesehariannya bekerja. Beliau sering sekali mengalami gangguan-gangguan mistis. Dan bagaimana nanti cerita selengkapnya? Jangan lupa saksikan di channel Katon Felix. Halo pemirsa, kembali lagi di channel Katon Felix. Kita sudah bersama dengan narasumber kita. Oke, Pak, bisa berkenalan dulu ini dengan siapa namanya? Ya, saya Sunanto ya, pokoknya panggilannya Sunanto gitu. Ya, berarti kita bisa panggil Pak Sunanto. Jadi Pak Sunanto ini sering mengalami gangguan-gangguan mistis ya, baik dalam bekerja ataupun berkehidupan sehari-hari. Ini salah satunya yaitu Pak Sunanto pada saat mencari madu, ternyata beliau ini ditemani oleh hantu. Wow, gimana ceritanya? Gimana Pak Sunanto ini? Ceritanya itu gimana kok bisa pada saat mencari madu tapi ditemani oleh hantu, dan itu mencari madunya itu di mana? Maksudnya di tempatnya sendiri atau di hutan? Oh iya Mas, ini memang keseharian saya itu kalau waktu musim madu ya, itu memang mencari madu ya. Ya sejak dulu ya sampai sekarang ini, tapi juga gak sendirian, yaitu sama temen. Jarang sendirian, pokoknya kebanyakan sehari-hari itu ya paling ngajak temen gitu. Nah waktu itu saya akan mencari madu itu di hutan ya, hutan kuiran. Hutan kuiran, yaitu tepatnya itu kalau orang bilang itu kali bening ya, kalau bilang orang sini itu kali bening. Kali bening yaitu ada aliran sungai itu dari arah itu Kucur Karangjati gitu. Ya itu, tapi yang bagian bawah ya, mungkin kalau nggak salah jaraknya ada 2 kilo dari Kucur Karangjati itu. Nah waktu itu memang saya berdua sama teman saya itu yang namanya itu Pak Guntoro ya, Mas Guntoro. Jadi berangkat ya, berdua. Betul berdua. Waktu itu berangkat dari rumah terus langsung berdua nyampe ke tujuan itu kalau kurang lebih sekitar pukul 8 ya, pukul 8 waktu itu istirahat berdua. Waktu itu saya ini mencium bau wangi, bau parfum itu. Ya, bau parfum. Nah saya bilang sama teman saya itu, "Tuh ini Mas Gun, ini kok ada bau parfum, kayak bau parfum ya, kok wangi kayak gini ya." Nah saya juga sempat merinding gitu, waktu itu sempat merinding, tapi ya terus waktu itu ya sudah usah gagas lah gitu. Pokoknya nggak dipeduliin gitu ya. Betul. Jadi nggak mungkin biasalah, mungkin atau bunga atau apa ya awalnya. Betul Mas, betul. Jadi kan di hutan kan banyak bunga, berbagai macam bunga. Nah terus selanjutnya saya habis istirahat itu langsung menuju ke tempat sarang lebah itu tadi. Karena ada tempat, langsung ngajak berdua. Nah akhirnya waktu itu disitulah saya berpisah sama teman saya. Nah yang saya suruh melihat yang sini, yang sebelah sananya itu dilihat teman saya itu tadi. Nah waktu itu tahu-tahu kok teman saya itu udah mendekat sama saya, tiba-tiba datang lagi. Iya, padahal sudah kesepakatan temennya suruh cari yang sebelah sana, nah bapaknya yang sebelah sini gitu. Ya betul. Terus akhirnya saya diajak langsung, wah ini nggak usah diambil dulu gitu kan. Saya sebenarnya sudah penasaran nih, mencari lebah udah dapet kok suruh ngambil nanti gitu. Sebenarnya saya sudah penasaran, tapi ya terus saya yang ngikutin aja, diajak lanjut gitu ya. Ya lanjut langsung istilahnya diajak lihat yang sebelah sana gitu. Sampai itu sekitar
ketemu 4 kali mas. 4 kali tempat 4. sarang lebah itu. Iya betul. Harusnya itu kan 4 tadi kan harusnya diambil. Ya. Satu diambil dulu, baru cari lagi, diambil, cari lagi gitu. Gitu. Nah itu kan terus diajak terus gitu. Terus saya itu Pak itu punya rencana mau ngambil itu entar aja gitu, nyari aja tempat. Dia itu bilang katanya nanti tinggal langsung ngambil gitu. Nah kebetulan saya kok yang nurut aja gitu, jadi saya ini nggak kayak gimana ya, saya kayak nggak punya istilahnya itu pendapat langsung tegas langsung iya ini diambil gitu enggak gitu. Jadi saya terus ngikutin terus itu sampai perkiraan ada 2 jam lebih mas. 2 jam itu 2 jam keliling aja gitu. Iya keliling terus itu di hutan itu terus keliling terus. Nah saya juga nggak nyangka ini ya pokoknya plek mas itu ya plek teman saya. Jadi nggak nyadar gitu ya. Cuman saya ini nggak lihat persis mukanya gitu loh. Cuman kan ya beriringan kan biasa kalau saya sama teman saya itu pasti saya di belakangnya terus. Kan kalau cari madu kan otomatis kan mikirnya kan juga mencari apa kalau namanya sirat ya kan. Ya. Sirat ya. Kalau cari madu kan masih ada. Kita melihat tawon yang kecil itu larinya kemana gitu mungkin lewatnya gitu. Jadi nggak fokus ke orangnya. Ya bener sama sekali. Jadi saya itu waktu itu nggak melihat sama sekali wajahnya gitu. Jadi cuman saya nggak ngikutin terus kan sudah terbiasa kalau berjalan itu pasti saya di belakangnya terus. Nggak pernah saya mendahului, nggak pernah. Jadi itu kayak sudah terbiasa, saya di belakang yang ngikutin terus sampai ada 2 jam lebih, jam 10 lebih. Nah terus selanjutnya saya terus istirahat. Saya pengen istirahat itu ya. Ayo istirahat aja Mas Gun dulu saya gitu. Terus istirahat ya sambil merokok itu, Waktu merokok itu saya juga nggak nyadar bahwa ini teman saya atau bukan, ya perasaannya ya teman saya, cuman saat itu ya nggak sadar ya, nggak melihat wajahnya gitu. Ya pokoknya duduk ya kayaknya ya kayak singkur-singkuran gitu loh mas, kalau bahasa Jawa itu singkur-singkuran gitu. Tapi ya ngobrol terus ya nyambung ya seperti teman saya ya. Saya udah nggak nyangka kalau itu makhluk-makhluk yang seperti itu waktu itu memang sama sekali. Terus selanjutnya waktu itu kok saya ini ketemu lagi sarang lebah itu tadi. Nah waktu itu saya langsung punya istilahnya pendapat, ini kapan dapatnya kan gitu ya. Nah kebetulan itu langsung ngajak saya terus, ayo ke sana terus gitu ya. Tuh, ntar aja ini masih jam segini, bilang gitu. Mas Guntoro itu tadi. Nah terus akhirnya wah saya agak emosi dikit lah. Masa yang dicari lebah udah ketemu 4 kali 5 kali kok nggak diambil kan, terus kapan dapatnya kan gitu, pikiran saya gitu. Terus kayak ada ngerinjelnya gitu loh mas di hati. Akhirnya terus saya nekat langsung tas segala macam peralatan saya keluarin, saya turunin. Waktu saya mau istilahnya itu biasa ya. Itu kan dikasih rokok gitu. Terus akhirnya tahu-tahu saya habis nyalain rokok kok langsung dia menghilang. Waduh mana masuk wongin nesu. Jadi pikirannya marah gitu ya, karena diajak lanjut kok malah nggak ada. Gimana terus saya panggil tuh nggak ada. Terus saya bingung itu. Waktu itu saya langsung merasa bingung. Ini merinding semua. Terus saya kok nggak seperti ini. Apalagi di hutan berdua kok satu marah kan akhirnya bingung. Takut juga ada apa-apa gitu ya. Akhirnya saya nggak jadi mas, saya istirahat merokok. Perkiraan habis rokok separuh batang ya ini. Separuh batang. Akhirnya saya berpikir, waduh. Terus badan saya kok merinding semua nih, kayak ada apa. Terus saya manggil terus gitu mencari teman saya itu tadi, mana tempatnya nggak ada, bekas-bekasnya tuh nggak ada. Terus saya menyadari bahwa itu waktu itu belum ketemu sama teman saya yang namanya Mas Guntoro itu tadi. Belum ketemu mas sebenarnya, cuman saya sudah menyadari bahwa ini mungkin makhluk istilahnya makhluk halus. Intinya mau mengajak entah mau dibawa ke alamnya atau kemana ya itu. Masalahnya di tempat saya itu bekas-bekasnya lewat tuh nggak ada sama sekali. Waktu kan di tengah
sungai gitu tuh, istirahatnya di tengah sungai kan nggak ada nyamuk. Biasanya kalau di tengah sungai kan nggak ada nyamuk, bisa nyantai, bisa nyaman istirahat gitu. Duh, orangnya itu dari meninggalkan saya itu kemana, saya juga nggak tahu arahnya itu kemana, tahu-tahu udah nggak ada gitu. Soalnya pada saat mau ngambil madu tadi hilang ya. Ya menghilang, tiba-tiba udah menghilang gitu. Terus selanjutnya apa itu, orang tersebut menghilang tanpa sadar ya, saya tanpa sadar itu maksud saya itu nggak tahu kemana arahnya. Terus saya langsung punya pikiran bahwa ini jelas ini saya ini pasti diikuti dengan makhluk-makhluk halus itu. Terus akhirnya saya mencari teman saya, balik arah mas, balik arah, saya ngikutin bekas saya tadi, Bekasnya ya langsung saya balik arah ngikuti tempat bekas-bekas saya tadi yang saya lewati tadi. Terus ya ternyata itu udah berapa kilo, mungkin ada sekitar ya 3 kiloan mas. Jadi mulai jam 8, jam 10 nyampe jam 10 mungkin udah lewat. Terus ketemu teman saya itu udah sekitar hampir setengah 1 mas. Itu baru ketemu habis duhur ya. Ya udah habis duhur setengah 1 itu udah ketemu sama teman saya. Nah tiba-tiba teman saya itu ya mencari saya terus. Jadi sama-sama mencari, dia itu mencari tadi masuk tadi Kemana arahnya saya nggak tahu tadi. Terus jadi orang saya mencari dia juga mencari saya. Nah akhirnya ketemu mas, tiba-tiba ketemu. Nah ini ketemu sama teman saya. Terus teman saya ngobrol, ini jadi nih itu masuk. Jadi saya di mana ya gitu, maksudnya gitu. Jadi terus mana saja gitu. Terus dia bilang, wong saya tadi kan perasaan saya kan kamu ajak tuh, udah ajak arah ke sana terus. Dan terus tiba-tiba kan ketemu madu ya, sarang lebah tadi kan langsung suruh nunda katanya, bilang kamu itu ntar aja gitu, sampai 3 kali sampai 4 kali. Berhubung itu saya nekat, agak punya pikiran jengkel dikit ya. Terus akhirnya kamu meninggalkan saya tiba-tiba, saya nggak tahu arahnya kemana gitu. Jadi saya tahu saya kalau itu makhluk halus yang seperti itu waktu itu. Terus saya ya terus langsung ngobrol-ngobrol sampai sehari itu. Jadi akhirnya tempat-tempat situ terus langsung saya tinggalin sama teman-teman saya itu mas. Begitu ceritanya itu waktu itu. ngeri juga ya ternyata teman-teman gitu. Jadi emang kalau di hutan juga ternyata banyak ya makhluk halus seperti itu ya. Betul mas. Itu emang apakah tempatnya itu sudah juga mempunyai cerita mistis ya pak ya, tempatnya? Oh gitu ya, memang kalau sejak itu zaman almarhum ya, mungkin nenek saya dan bapak saya udah pernah cerita mas. Memang itu kalau lokasi situ, jadi udah istilahnya itu tempat-tempat yang udah dikatakan banyak orang namanya Kucur Karangjati itu. Memang luar biasa. Itu Kucur Karangjati bukan Ngawi ya, bukan. Karangjati sih mas, hutan sini hutan ya, itu hutan istilahnya mantren kuiran gitu loh mas. Mantren kuiran gitu. Jadi ya alas hutan itu hutan kuiran, mantren kuiran, tapi KRPH nya itu Madiun juga. Jadi masih emang terkenal bener terkenal banget tuh pasar namanya Kucur Karangjati itu. Kan di situ juga ada istilahnya namanya lebah lanceng mas, lebah lanceng putih. Itu memang ada, sampai sekarang pun masih ada. Lanceng putih masih ada, tapi juga nggak ada yang berani ngambil. Masalahnya kalau jarang kan lanceng putih itu ada, itu memang jarang, nggak sembarang tempat ditempatin. Nah, ceritanya memang tempat-tempat itu memang benar-benar luar biasa mistisnya. Cuman saya pribadi itu waktu itu memang ya gimana ya, mungkin saya ini orangnya itu serba nggak begitu percaya itu waktu itu. Jadi waktu belum kejadian tuh kalau orang bilang oh itu tempatnya gini katanya tempatnya itu serem atau gimana, saya tuh nggak begitu respon gitu loh. Wah paling ya apa ya, nggak ada apa-apa, saya cuma bilang gitu.
Nah kebetulan Mas akhirnya terus mengalami itu mengalami mengalami sendiri. Iya begitu. Jadi sampai sekarang ini ya percaya nggak percaya Memang itu kita ya itu memang pasti ada. ya Pasti benar ada. ada Mas, benar ada Mas. Saya mengalami sendiri itu, mengalami bukan saya sendiri, jadi ada teman saya gitu. Jadi bukan kok ini saya istilahnya itu saya sendirian tuh enggak, jadi ada temennya, memang benar-benar ada temennya. Makanya sampai sekarang pun aku juga nggak dalam perasaan tuh nggak berani istilahnya meremehkan tentang itu benar-benar waktu belum kejadian seperti itu yang mengalami diri saya sendiri sama teman saya itu memang saya pikiran saya kayak nggak percaya gitu loh, hal-hal seperti itu nggak percaya ya, seolah-olah biasa aja lah di tempat-tempat itu, kata orang gini itu saya udah nggak respon gitu kayaknya itu. Makanya saya kalau bepergian di hutan-hutan tuh waktu itu kan sendirian itu udah kemana aja tuh Sendirian. itu sebenarnya banyak sekali Mas di tempat-tempat lain tuh, cerita yang di tempat-tempat yang saya alami itu masih banyak lagi itu. Oke, sip, mantap. Nanti kita lanjutkan di next konten, nanti ada cerita-cerita mistis nyatanya ya dari Pak Sunanto ya. Oke, itu terus akhirnya kemarin jadi lanjut cari lagi madu atau langsung pulang jadi itu? Waktu itu Monggo bisa sambil diminum. Oke. Mohon maaf Mas ya, nih sambil merokok nih udah biasa cari madu itu kan sering merokok, jadi ini mohon maaf banget nih saya mau merokok. Boleh. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Mas Ran udah terbiasa merokok, jadi ya nggak enak kalau nggak merokok gitu. Nggak apa-apa. Ya, mohon maaf banget kalau. Nah ceritanya gini Mas, waktu itu saya langsung ngobrol sama teman saya, udah kejadian kayak gini, ini udah jam 1 lebih, ngobrol-ngobrol, tahu-tahu ketemunya aja udah jam 1 lebih, akhirnya udah hampir jam 2. Nanti kalau nyari ya kalau langsung ketemu istilahnya nyari yang tempat-tempat yang lain itu udah nggak ketemu karena pikiran udah nggak fokus ya. Jadi udah kayak terganggu ya fokus. Akhirnya terus punya kesepakatan ya udah pulang aja, besok aja dilanjut cari gitu. Jadi akhirnya langsung kita menuju pulang. Tapi di tengah perjalanan pulang itu udah nggak ada gangguan apa-apa ya? Alhamdulillah itu nggak ada. Tapi kalau pikiran sampai sekarang pun kadang-kadang masih inget terus Mas. Kalau lagi duduk-duduk kadang masih inget terus. Tapi waktu perjalanan dari lokasi sampai rumah itu alhamdulillah itu ya nggak ada gangguan. Di hutan itu kita harus benar-benar hati-hati dan juga jangan melamun ya. Di hutan jangan melamun. Takutnya ada hal-hal yang seperti itu. Kadang ada makhluk halus yang menjelma menjadi teman kita dan ternyata itu kita mau digiring entah mau kemana. Bayangkan udah 2 jam ya. 2 jam itu lama loh teman-teman. Kalau kita naik motor ke daerah sudah sampai mana? Dari Madiun itu udah sampai Solo gitu kan. Naik motor, mobil ya bisa sampai Solo. Bayangkan 2 jam muter-muter ya. Oke, itu madunya itu madu asli hutan atau gimana itu Pak? Kalau tentang madu gini Mas. Kalau ini kita belok sedikit teman-teman ya. Kalau ternyata cari madu di hutan itu gimana? Saya mulai dulu memang sebelum menikah pun sudah mengenal bahwa itu madu pencarian saya memang madu benar, madu asli, madu liar. Banyak madu asli, cuma sebagian kan ada yang ternak ya. Madu ternak, tapi madu ternak itu bukan kok madu palsu, enggak ya. Saya enggak bilang bahwa madu ternak itu madu palsu, enggak. Itu juga asli. Cuman perbedaannya kalau ternak kan dikasih makan, entah itu makannya apa kan pasti ya. Tapi kalau madu liar kan nggak dikasih apa-apa, itu cuma mencarinya makanan, isapan, itu kan berbagai macam bunga di hutan liar gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, mungkin kalau teman-teman atau saya juga nggak tahu gimana, tapi jelas kalau masalah khasiat lebih bagus, mungkin lebih bagus daripada yang madu liar kan. Madu liar kan isapannya itu kan banyak berbagai macam ya. Berbagai macam bunga, kadang ada segala macam kan diisep. Jadi seperti itu Mas kalau madu. Saya sendiri selama mencari mulai istilahnya belum nikah sampai sekarang, ini udah anak saya udah besar sampai tua seperti ini, tetap mencari tapi musiman Mas. Musim ya? Iya musiman. Jadi nggak terus tiap hari nggak ada. Jadi kalau bulan-bulan mau musim hujan ya mungkin itu ada mau musim hujan, tapi kalau hujan udah terus menerus tuh
Udah nggak ada. nggak ada. Terus ada lagi biasanya itu bulan bulan 4 namanya apitan Mas, itu kalau bilang Orang orang Jawa ya. Jawa itu apitan itu bulan 4. Bulan 4 itu perkiraan 2 bulanan itu ada lagi, terus langsung berhenti total nggak ada kalau belum bulan 10. Bulan 10. Ya bulan 10 mulai ada sampai nanti mau musim hujan. Oh gitu. Gitu. Jadi Itu biasanya pembeli langsung datang sini atau kita ngantar biasanya? ya kalau saya ini tergantung pembelinya. Kadang-kadang kalau suruh nganterin ya saya juga nggak kasihan juga, nanti saya anterin, tapi kebanyakan itu langsung datang sendiri. Nah, itu lewat telepon itu, jadi telepon punya madu enggak, itu Pak Sun, kalau ada itu diambil. Gitu. Sekarang masih ada nggak madunya atau habis? Ya mohon maaf Mas, kalau ini benar-benar udah ludes, ini udah nggak ada ini. Banyak pesanan. Ya banyak pesanan ini belum dapet gitu, jadi langsung nggak pernah berhenti di rumah tuh. Kalau ada misalkan dapet tuh langsung udah ada yang booking ya langsung gitu. Oke, saya pesen satu Pak nanti ya. Pesen satu. Nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, kalau mau cari madu juga bisa nih ya, nanti hubungi Pak Sunanto, bisa hubungi saya dulu, nanti harganya pasti terjangkau. Oke, siap, bisa DM saya, nanti kalau mau pesen juga bisa ya. Baik teman-teman, luar biasa ya, ternyata wow, selama 2 jam ya cari madu, selama 2 jam ditemani oleh hantu. Wow, ini sangat, saya tuh juga merinding dari sebenarnya Pak. Beliau cerita, bayangkan di hutan berdua ternyata sama hantu, dikira temennya ya. Oke, semoga nanti kita lebih berhati-hati juga dimanapun tempatnya. Kita juga harus selalu percaya dengan makhluk-makhluk halus yang ada, karena emang kita di dunia ini berdampingan dengan makhluk-makhluk tersebut. Bagi mungkin cukup itu diskusi kita ya, sharing kita, cerita kita di edisi Cermin Cerita Misteri Nyata. Nantikan video Katon Felix selanjutnya dengan narasumber-narasumber dan akan menyampaikan cerminnya, yaitu cerita misteri nyatanya. Baik, mungkin cukup itu video kita hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.